Selamat pagi Harmoni. Terima kasih banyak atas semua yang telah kamu lakukan kepada suamimu dan anakmu. Kamu telah bersikap seperti sebagaimana seorang ibu dengan kepribadian timur bersikap. Kamu selalu menjaga, menghargai, dan menghormati perasaan suamimu. Sehingga sebagai kepala keluarga, ia tetap memiliki kebanggaan dan rasa bangganya itu tidak berkurang hingga sekarang. Kamu tahu, Harmoni, sebenarnya tidak banyak laki-laki yang kuat. Banyak di antara mereka yang sebenarnya lemah. Saking letoynya, mereka menganggap pernikahan itu adalah tempat untuk mencari teman hidup yang dapat menjadikan mereka kokoh. Mereka itu ibarat tanaman rambat yang perlu penyangga agar mereka bisa berkembang. Dan kamu telah lakukan semua itu dengan sangat baik. Bagusnya lagi, kendati demikian, walaupun suamimu sudah bekerja maksimal, hanya bisa memberikan kehidupan yang sederhana dan tidak mewah, namun kamu tetap menghargainya. Kamu tetap menyayanginya dan rasa itu tidak pernah berkurang. Ketika ia sakit, kamu selalu merawatnya dengan penuh cinta. Ketika ia sudah sembuh, kamu kembali mendorongnya agar ia kembali berkembang dan berusaha. Katamu, gagal tidak apa-apa, asalkan sudah berusaha. Hal itu sangat baik, Harmoni. Itu juga salah satu hal yang ingin aku katakan, ingin aku beritahu kepada semua perempuan di Indonesia. Mereka tidak hanya harus menjadi cahaya bagi diri mereka sendiri, tetapi menjadi cahaya pula bagi teman hidup selama-lamanya. Hanya ada satu permintaanku, Harmoni. Kamu harus terus mendorong suamimu agar ia menjadi orang baik, agar ia selalu mengembangkan dirinya sendiri, menjadi laki-laki sejati. Kamu harus tegas dengannya. Kamu dapat menegurnya. Bila perlu, tidak apa-apa agak kejam, tapi jangan keterusan. Kamu dengar yang tadi aku katakan pada istrimu? Sudah, jangan salah tangkap. Ambil saja intinya. Aku juga ingin berterima kasih kepadamu, anakku, karena kamu sudah memperlakukan istrimu dengan baik. Bukan sebagai PRT, bukan pula sebagai hak milik. Tapi kamu memperlakukannya seperti manusia normal yang memiliki kemauan, memiliki perasaan, dan juga memiliki lebih dan kurang seperti orang-orang pada umumnya. Kamu juga sudah berlaku santun kepada anakmu, si Ami itu. Kamu selalu menghargai perasaannya. Kamu lebih mementingkan dirinya daripada dirimu sendiri. Kamu juga lebih sering mendahulukan kepentingannya. Kamu juga lebih sering mendahulukan kebutuhannya daripada kebutuhan dirimu sendiri. Kamu sering sekali berusaha untuk membuat istrimu tersenyum dan anakmu tertawa. Itu sangat amat mulia, Harmawan. Aku sangat suka itu. Kamu telah menjadi lelaki sejati seperti itu.
Mungkin kamu merasa istrimu itu sudah tidak seperti dulu lagi. Mungkin kamu merasa ia sekarang lebih sibuk mengurusi keluarga, mengurusi diri sendiri dan juga Ami. Tetapi kamu tidak begitu memedulikannya. Mungkin pula ia sudah jarang minta maaf jika berbuat kesalahan. Mungkin pula ia sekarang sudah jarang membelai-belaimu seperti saat kalian pacaran. Tetapi kamu tidak memedulikannya. Kamu berpikir bahwa yang penting itu adalah apa yang ada di hatinya dan bukan apa yang dilakukannya. Kamu sudah benar-benar seperti laki-laki sejati, Harmawan. Selain itu, kamu juga bersikap adil pada anakmu. Kamu memperlakukan Ami dengan amat sangat baik. Mungkin orang-orang itu inginnya anak laki-laki dan mereka kecewa kalau dapat anak perempuan. Tapi tidak denganmu. Kamu justru malah selalu memanjakannya. Tapi hati-hati, Harmawan. Kamu juga perlu jujur dengan perasaan dan pemikiranmu sendiri. Jangan sampai mereka berpikir bahwa kamu lebih nyaman sendirian. Mungkin mereka sudah sering berpikir bahwa kamu itu tidak perlu tidak perlu ditunjukkan kasih sayang secara langsung. Tapi kamu harus mulai terbuka kepada mereka agar mereka dapat mengerti dan kalian sama-sama mengerti. Sudah dulu, Harmawan. Itu anakmu bangun. Akhirnya Eyang dapat berbicara dengan cucu semata wayang Eyang ini, Ami. Sebentar lagi kamu akan terbang, akan jadi orang. Dahulu Eyang juga begitu. Tapi bedanya Eyang dulu gugup, hampir nyangkut di pohon rambutan. Kain Eyang hampir copot. Eyang hampir telanjang. Untungnya ada jagoan yang menyelamatkan. Sekarang ia jadi kakekmu. Sudahlah. Eyang tidak ingin kembali menangisi orang yang sudah lama pergi. Sudah banyak juga orang-orang yang pergi meninggalkan karena mereka harus menebus kemerdekaan negeri ini. Ami, apa yang kamu lakukan itu sudah sangat baik. Kamu sudah menjadi contoh sebagai seorang anak. Kamu bisa menghormati kedua orang tuamu. Namun, kamu jangan takut kepada mereka. Menghormati itu bukan berarti iya-iya saja. Tapi menghormati itu harus dapat berkata jujur. Ketika orang tuamu itu salah, kamu harus mengingatkannya. Jangan malah takut. Kalau takut nanti yang ada kamu bohong. Lalu bohong itu menjadi sumber perselisihan. Itu tidak boleh terjadi, Ami. Namun, jika orang tuamu yang sebenarnya benar dan kamu keliru, kamu tidak boleh malu untuk mengakuinya. Seorang anak itu seharusnya menjadi cahaya orang tua dan juga cahaya rumah. Artinya, kamu harus bisa menjadikan rumah seperti istana. Ami, karena kamu anak perempuan yang benar-benar ingin bicara padamu. Sekarang, antara perempuan dan perempuan. Bukan sanggul atau gulungan yang ingin Eyang wariskan padamu.
Eyang tidak akan menyuruh putri-putri Indonesia berpakaian seperti Eyang. Eyang itu hidup di masa lalu, Ami. Kalau saja Eyang tinggal di masa sekarang, Eyang pasti akan mengenakan apa itu namanya? Itu tank top, hot pants, baju backless, baju crop top. Eyang akan menggunakan celana yang melorot sampai ke pinggang. Eyang juga akan menyemir rambut biar berwarna-warni. Eyang juga akan pakai bikini. Intinya, jika Eyang seumuranmu sekarang, Eyang juga akan memakai yang kamu pakai. Apa itu? Lipstick, eyeshadow, blush on. Itu Eyang tidak mau ketinggalan mode. Eyang juga akan berpikir seperti apa yang kalian pikir sekarang. Emansipasi, kesetaraan, wanita karir, hak minta cerai. Tapi Ami, tidak boleh hanya tok luar saja begitu. Harus dipikirkan juga apa itu pesan-pesannya, apa itu tujuannya, apa maksudnya, apa dasarnya. Harus dipikirkan pula, jangan sampai hanya aksi bau terasi. Dari perjalanan Eyang di masa lalu, ada satu hal yang perlu kamu camkan, Ami. Perempuan Indonesia tidak boleh merasa pasrah. Kita harus terus bersuara sesuai kodrat, sesuai budaya timur. Apa itu budaya timur, Ami? Budaya timur itu bukan hanya pakaiannya, tapi juga cara memakainya. Ya, Ami, budaya timur itu seperti kita ibaratnya tidak boleh terseret oleh arus, tidak boleh tertiup oleh angin, puting beliung. Kita harus sadar, harus wajar, juga harus stabil. Kita juga harus mengalir tenang. Seperti itu, Ami. Semoga kamu dapat mengerti apa yang Eyang maksud. Satu hal lagi yang ingin Eyang sampaikan, tapi sering kelupaan. Kamu ayo lepas jenak itu kabel di HP-mu, di telingamu itu. Orang tuamu semakin tua, Ami. Mereka itu memang sekarang masih terus bergerak maju, tapi kamu juga akan bergerak maju lebih edan. Mereka sekarang tidak akan selincah kamu. Ibaratnya mereka penari serimpi dan kamu itu penari salsa. Kalau begitu pantat mereka akan copot. Jadi, Ami, maksudku itu adalah kamu jangan sampai tertipu. Kamu jangan sok tahu. Kamu jangan nggak tahu malu. Kamu itu dapat giliran akan ngomong mereka. Kan babysit mereka seperti mereka dulu babysit kamu. Ngajarin kamu jalan, ngajarin kamu bicara. Kamu harus menjadi generasi baru yang arif, yang bijaksana. Kamu harus dapat menjadi generasi yang lebih bertanggung jawab daripada generasi tua. Usia itu bukanlah segalanya, Mi. Usia bukan patokan. Karena kamu molor pun nanti usia itu tetap bertambah. Semoga kamu mengerti pesan-pesan Eyang, Ami. Nah, itulah yang apa yang selalu ingin Eyang sampaikan padamu. Semoga masa depanmu selalu cerah ya, Ami. Dan kamu, astaga naga, siapa ini? Sudah keriput, mengkerut, cemberut, baunya kecut. Hei, kamu
Kamu itu sudah ompong. Jangan banyak ngomong, jangan banyak cincong. Kamu penumpang gelap harus tahu aturan. Kalau kamu ingin tinggal di sini bersama orang-orang yang aku cintai, kamu harus tahu aturan. Jangan gerah, jangan marah-marah, jangan bikin orang naik darah. Aduh. Kamu itu mending angkat kaki dari sini. Lalu susul saja suamimu itu yang telah lama kabur meninggalkanmu. Sudah hampir saatnya kamu itu akan dirazia, dicemplungin ke panti jompo. Lalu dikawal oleh pegawai-pegawai dengan muka beku, dengan muka yang dingin itu. Ingat apa yang kamu ajarkan kepada mereka. Rasukilah, Sukma, Raden Ajeng Kartini. Kamu juga harus begitu. Jadilah Kartini. Jangan yang muda-muda saja jadi Kartini. Kamu sudah bangkotan, juga tetap Kartini. Sudah, bangun, bangun. Bangunlah, kamu sudah tua. Sudah tidak ada lagi yang punya waktu untuk mengurusimu. Tempatmu sudah bukan di sini lagi. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Bangun, bangun. Sudahlah. Masukkan semua kenanganmu ke dalam koper. Lalu angkat kaki dari rumah ini.